nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mengharapkan tahtamu, sembah puji namamu, nyanyikan pujian
Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Jemaat, bangkit berdiri. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih, Engkau layak Tuhan, layak Yesus. Pada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus,
kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan kami diberikan kesehatan, kami diberikan kemampuan terlebih Tuhan, kami bisa menghadiri ibadah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas undangan-Mu di tempat ini Bapa. Bapa kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu karena kami tahu Kau yang layak dipuji dan yang layak disembah. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan, kami percaya Kau Tuhan mau berkata-kata bagi kami. Dan biarkanlah kami bisa membuka hati, pikiran dan telinga kami untuk kami bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang Tuhan mau Tuhan kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami yang sebentar ini Tuhan bukanlah hidup yang sia-sia, tapi hidup yang penuh dengan makna, hidup yang menjadi buah, yang buah itu bisa dimakan oleh orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Sehingga Tuhan di mana hidup kami ini bisa kami persembahkan demi menyenangkan nama hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengar dan kami berpercaya Tuhan Engkau yang akan mengurapi, Engkau yang akan melawat setiap hati kami. Kami mengucap syukur dan berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung bulan Januari tahun 2024 ya. Jadi Bapak Ibu yang punya resolusi nih tahun 2024, ayo kita segera, yang belum punya ya, ayo kita segera buat yuk di tahun 2024 ini. Jangan sama lah kayak tahun 2023 ya. Jadi harus ada perbedaan, minimal tahun lalu aku nggak baca firman, minimal tahun ini baca firman ya. 1 hari 1 pasal. Kebanyakan Bu 1 pasal, ya bolehlah 5 ayat ya. Atau yang ada di ibadah harian kan ada ayat-ayatnya tuh, ada perenungan firman Tuhan. Bu, berat kali loh Bu ibadah harian 3 kali, ya sekali dulu minimal yang pagi. Jangan sama dong kayak tahun 2023, kalau tahun 2023 hidup kita biasa-biasa aja, jangan mau 2024 biasa-biasa aja ya, amin. Jadi harus ada sedikit perbedaan, minimal Bapak Ibu bikin resolusi jangan hanya di kehidupan duniawi aja. Oh upah saya sekarang harus naik nih, pendapatan saya harus naik, babi saya harus bertambah. Jangan Bapak Ibu, jadi buat juga dong resolusi dalam hal rohani ya. Karena itu bekalnya, itu dasarnya, itu basicnya. Jadi bikin resolusi, saya mau doa lah sekarang. Saya mau rajin kesan, gak mau bolong misalnya kayak gitu. Bikin resolusi-resolusi yang nanti akan kita banggakan di akhir tahun 2024 ya. Amin. Ya ini tema tahunan kita, Size of the Day atau maksimalkan hidup kita. Maksimalkan hidup Anda. Jadi jangan biasa-biasa lagi ya. Hidup itu jangan mengikuti arus, mengikuti alir. Kalau yang mengikuti air itu apa biasanya yang enggak? Yang biasanya mengikuti air itu apa biasanya? Jangan seperti itu. Kita harus, kalau ada air mengalir itu harus kita lawan, harus kita bikin gelombang kita sendiri ya. Jadi maksimalkan hidup kita. Jangan biasa-biasa aja. Kita pengen tahu nih, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, kuasa Tuhan dalam hidup kita yang tahun 2024 ini apa sih gitu. Kita harus cari tahu, harus kepo gitu ya. Tema minggu kita di minggu yang keempat ini, di Januari ini adalah yang terakhir ini, apa yang membuat kita berbahagia. Ada Bapak Ibu yang mau bahagia dalam hidupnya atau mau menderita aja? Mau bahagia semua? Amin. What makes us happy ya? Oke, ini ada orang ganteng dari Amerika Serikat. Dia adalah yang bernama Mark Laita. Mark Laita ini adalah seorang mantan fotografer di Amerika Serikat ya. Jadi dia ini fotografer yang sangat terkenal waktu dia bikin studio di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi kliennya itu ada Adidas, Apple ya. Jadi klien-klien dia tuh klien yang sangat bonafit lah. Udah gitu dia pun kalau foto-foto yang flora gitu, fotonya tuh dipakai buat jadi perangko di Amerika Serikat sana. Ini hasil karya dia ya, yang foto flora yang dia pakai yang dijadikan perangko di Amerika ini. Nah ini hasil-hasil dia. Oke, nah dia ini kan seorang YouTuber. Dia membuat sebuah YouTube channel. Jadi Bapak Ibu nanti bisa di rumah, kalau misalnya pengen tahu apa yang sekarang Mark Laita lakukan, yang seorang mantan fotografer ini, dia bikin YouTube channel. YouTube channelnya namanya adalah Soft White Underbelly. Di sini isinya tuh ya, kalau ini saya screenshot aja, kalau ke bawahnya itu banyak muka orang gitu kan. Jadi dia itu bikin wawancara, interview. Jadi sama orang-orang yang kalau di masanya di masyarakatnya tuh orang-orang yang terkucilkan, orang-orang yang terabaikan gitu. Jadi seperti PSK kayak gitu ya, atau orang-orang narkoba kayak gitu, yang homeless, yang nggak punya rumah gitu. Jadi sama dia diwawancara. Nah dia kumpulkan dalam YouTube channelnya ini ya. Oke,
Nah di sini suatu hari dia itu diwawancara sama yang YouTuber juga. Ini YouTuber yang nggak ada rambutnya ini ya, saya nggak enak lah ngomong botak ya. Si Peter Santenello, dia juga seorang YouTuber juga. Dia lagi berkunjung dan mewawancarai Mark Laita ini. Dalam wawancara ini kita bakalan lihat nanti di jalanan ini penuh dengan tenda-tenda. Jadi macam ada banjir ya, kalau di Indonesia macam ada banjir terus bikin tenda-tenda pengungsian. Tapi ini nggak ada apa-apa. Ini hanyalah kumpulan orang-orang yang nggak punya rumah. Jadi mereka bikin tenda-tenda di sekitar jalan yang ada di sekitaran Los Angeles ini. Dan ini banyak sekali homeless di luar sana. Waktu saya pergi ke Australia, pernah juga saya lihat ada orang homeless yang bawa keranjang belanjaan kayak di Lotemat yang besar itu, dia bawa semua barang-barang dia di situ. Jadi gak cuma di Indonesia aja ya, tapi di Indonesia nya se-homelessnya orang Indonesia. Mereka minimal punya rumah lah ya, di bawah jembatan gitu kan, kebanyakan ya kan. Dan itu pun udah sangat diperhatikan pemerintah kan saat ini kan. Tapi di sana tuh kurang Bapak Ibu. Nah kita mau lihat videonya. Kan dia itu Mark Laita ini kan sering kali kan mewawancarai orang-orang yang seperti itulah, orang-orang yang terabaikan seperti ini, dan ditanya sama YouTuber yang nggak punya rambut ini, kenapa siapa sih menurutmu apa penyebab orang-orang homeless ini ya? Kita lihat videonya. All hard on their luck Yeah, though? man, how tall you is? 6'4". How tall you is. See, I mean, a lot of the problem is also education. Jadi di So sekitar because gedung-gedung that ini guy's ada probably not going to get a job tenda-tenda at itu. a Itulah fast rumah food mereka restaurant or selama ini. anywhere else, hardware store, because he can't really speak intelligently, then it's just going to make his life harder. So the opportunity inequalities, the education inequalities, the poverty, the broken families, the broken homes, all that stuff leads to the mental illness, which leads to drug addiction, which leads to homelessness. You're well known in these parts. Not everywhere. I mean, some people, I mean, you've seen some people say hi to me. There's like an endless supply of people for me to interview here. I could do this for the rest of my life and never run out. There's new people coming in. I'm right down the street from the Greyhound bus station. There's more people coming all the time. Katanya dia bisa melakukan ini hampir seumur hidupnya gitulah ya. Jadi dia punya hati untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sini gitu. Nah, kita juga mau sama-sama belajar. Karena si Mark Laita ini dia udah interview beberapa orang yang tadi saya sebutkan di awal. Kira-kira apa sih yang menyebabkan orang-orang ini seperti itu gitu? Apakah terjadi krisis ekonomi sampai menyebabkan banyak kali orang nggak punya rumah, banyak orang yang terganggu kesehatan mentalnya ya? Atau kenapa mereka melakukan tindakan-tindakan kayak seperti pelacuran atau narkoba, terjerumus dalam narkoba dan kejahatan dan kriminal yang sangat tinggi gitu ya kan. Kenapa gitu, apa sih penyebabnya? Dia diwawancara dan dia bilang kayak gini. Ketika Anda tiba di akar persoalan dari semua keadaan ini, saya pikir yang menjadi masalah hanyalah soal tentang saling mencintai Bapak Ibu. Akar daripada permasalahan-permasalahan ini, makanya kenapa banyak orang-orang yang sakit mentalnya, gangguan mentalnya di Amerika Serikat ini, ternyata akar permasalahannya bukan karena masalah ekonomi, bukan. Kalau masalah ekonomi di semua negara iya, ya kan? Di Indonesia juga iya gitu, tapi nggak sebanyak yang seperti ini gitu. Kenapa? Karena mereka tuh sulit, miskin, bukan hanya miskin dari sekedar ekonomi, tapi juga mereka miskin dari kasih, miskin dari saling mencintai antar siapa? Antar keluarga. Jadi mereka itu korban broken home, orang tuanya bercerai. Saya pernah lihat di video ya, jadi ada satu orang anak, dia umur 14 tahun, seumur Aurel anak pertama saya, 14 tahun. Karena orang tuanya bercerai, jadi mereka itu udah nggak mau lah, nggak saling mencintai, dan anak ini yang jadi korban. Kenapa anak ini jadi korban? Karena dia hanya ditinggalin kunci rumah sama kunci mobil, terus ditinggal sama dua-duanya. Jadi mereka udah nggak peduli sama anak mereka nggak peduli anak mereka nggak, ya itu karena krisis kasih. Jadi nggak ada kasih lagi, jadi anaknya cuma dikasih kunci mobil sama kunci kunci rumah dah, ditinggal gitu. Nah gimana anak itu bisa hidup? Gimana dia cari makan? Gimana dia bisa bertahan hidup gitu kan? Inilah yang sering terjadi. Nah akhirnya apa yang terjadi Pak Ibu? Ya mental illness tadi. Akhirnya dia punya sakit mental kepahitan yang nggak bisa diobatin lagi. Dia nggak percaya lagi sama yang namanya pernikahan, sama yang namanya rumah tangga. Habis gitu apa jadinya? Jatuh-jatuhnya sama narkoba gitu kan, yang bisa menenangkan pikiran dia, yang bisa menenangkan kesehatan dia. Nah kalau udah kena narkoba Bapak Ibu bisa produktif,
bisa bekerja. Ya nggak bisa, malah yang dia lakukan apa? Mencuri, ya kan? Apapun yang dia lakukan, yang dia halalkan supaya dia bisa beli narkoba lagi karena dia udah ketagihan. Mencuri, dan apa yang terjadi? Ya kejahatan semakin meningkat. Pencurian, perampokan, pembunuhan demi mendapatkan narkoba itu. Dan apa yang terjadi? Hartanya semua hilang, mobilnya tadi entah kemana, dan dia akhirnya homeless dan terkena gangguan mental. Seperti yang sudah kita saksikan. Jadi apa akarnya sebenarnya? Kasih, nggak ada yang namanya kasih. Jadi Bapak Ibu nih yang sudah punya rumah tangga, harap berhati-hati. Karena apa? Tuhan menitipkan anak buat kita. Tuhan menitipkan suami buat kita. Tuhan menitipkan istri buat kita. Itulah yang jadi tanggung jawab kita. Ya kan? Itulah yang harus kita jaga, itu yang harus kita pegang supaya anak ini bisa tumbuh dengan baik, suami kita bisa tumbuh dengan baik, istri kita bisa tumbuh dengan baik. Supaya apa? Supaya nggak terjadi hal-hal yang seperti itu, ya. Ya, kita mau belajar lagi di dalam ada yang di Amerika tuh ada sebuah penelitian ya. Nah ini adanya kemiskinan, akhirnya menjadi runtuh hidupnya. Nah di sini ada sebuah penelitian yang panjang lama sekali. Penelitian ini hampir 68 sampai 78 tahun dilakukan ya. Jadi nama penelitiannya adalah The Harvard Study of Adult Development. Nah di sini dicari faktor apa sih yang menentukan kebahagiaan manusia. Jadi diteliti juga, jadi sama halnya dengan yang tadi, sama yang dicari sama Mark Laita ya. Apa sih yang menyebabkan orang-orang ini hidupnya runtuh seperti ini gitu, apa sih penyebabnya. Nah penelitian yang kedua ini dicari, apa faktor yang menentukan kebahagiaan manusia. Jadi Bapak Ibu nih kalau yang kepo nih, apa sih faktor yang menentukan kebahagiaan saya. Apakah duit, atau apa sih sebenarnya, saya tuh bahagia kalau apa sih gitu ya. Nah di sini ditelitinya nggak sebentar Bapak Ibu, 72 tahun, ada yang usianya udah 72 di sini. Pasti nggak ada lah ya. Jadi penelitian ini lebih tua daripada umur kita masing-masing. Nah ini adalah pemimpin proyeknya seorang dokter yang bernama Dr. George Feiland. Nah di sini dia memulainya ya kan, Harvard Study University ya. Kalau saya nggak tahu Dr. George-nya dari awal dia udah ikutan apa enggak. Tapi saat ini dia yang jadi pemimpin proyek ini ya. Jadi dari awal tahun 1938 dia mempelajari 724 anak muda. Mulai dari umur 19, 47 sampai anak ini berumur 87 tahun dipantau terus kehidupannya. Dari 724 anak muda ya. Oke, nah akhirnya proyek ini sudah berhasil di tahun 2009 kalau nggak salah ya, proyek ini sudah berhasil dan akhirnya majalah The Atlantic itu dia mengkupas dan menyimpulkan dan bertanya sama yang namanya Dr. George Feiland, kira-kira apa sih dari hasil penelitian yang lama kayak gitu yang kamu dapat apa sih gitu ya, dari di majalah The Atlantic. Dan dia ngomong kayak gini, si Dr. George Feilandnya ya, the only thing that really matters in life are your relationship to other people. Jadi satu-satunya hal yang sungguh-sungguh penting dalam kehidupan ini adalah relasi Anda dengan jadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah relasi kita dengan orang lain. Ternyata orang-orang di sekitar kita ini sangat-sangat menentukan kebahagiaan kita. Kalau anaknya baik, cerdas, penurut ya kan, kira-kira happy nggak ibu-ibu? Happy, apalagi kalau anaknya nanti berhasil, jadi pengacara, jadi dokter ya kan, nggak usah pakai biaya, beasiswa, seneng nggak Bapak Ibu? Seneng nggak? Kalau nanti anaknya dapat jodoh yang luar biasa, seneng nggak kira-kira? Oke, jadi yang menentukan memang relasi kita dengan orang. Sekarang saya balik lagi, kalau istri kita, ini ada suami-suami nggak sih di sini? Ada ya kan? Kalau istri kita sesuai dengan ekspektasi kita ya kan, halo sang suami selamat pagi, ini sarapan sudah tersedia di tempat tidur. Enaknya. Terus ini baju yang sudah saya siapkan akan dipakai untuk bekerja, misalnya kayak gitu ya, seneng nggak? Terus pulang-pulang habis capek dimarahin bos, lihat istri cantik pakai baju dinas, seneng nggak? Seneng nggak ya kan? Ini juga istri juga sama. Kalau awal bulan suami ngasih semua gajinya, nggak ada yang dipotong sedikit pun. Ini istriku tercinta,
kalau misalnya masih kurang nanti minta lagi ya. Gitu. Senang gak Bapak Ibu? Kalau relasi yang sangat harmonis, relasi yang saling pengertian, relasi yang sangat mengasihi, saling menghargai, mengerti kebutuhan kita, mengerti keinginan kita, happy gak sih sebenarnya? Sedih gak sih? Atau nangis gak? Suami saya baik banget, saya emang gak suka misalnya kayak gitu. Sedih gak? Enggak kan? Jadi memang betul gak sih apa yang dikatakan sama George Fallon ini? Setelah penelitian 72 tahun, apa yang didapat? Yang jadi faktor kebahagiaan kita adalah relasi. Makanya saya nih ngomong nih hati-hati buat anak-anak muda yang belum married. Apalagi pernikahan dalam Kristen, sekali seumur hidup sampai mati ya. Jadi tunggu aja mati kalau mau nikah lagi. Jadi nggak boleh main-main memilih pasangan hidup karena orang itulah yang akan menentukan kebahagiaan kita. Oke, setuju ya semua ya? Ya, kalau relasi bugar, orang akan hidup bahagia lihat tuh akur ya, kakek nenek, anak, cucu, bapak, ibu semua akur. Oh happy kali lah ya kan. Sebaliknya, kalau semuanya saling membenci dalam kehidupan rumah tangga, kira-kira tetap bahagia? Menderita, mau pulang ke rumah aja malas, bener nggak? Saya mau pulang kerja nih, tapi di rumah bakal disambut sama suami yang udah gitu. Kira-kira mau pulang nggak? Udahlah keluar lagi lah barang 5 menit, ya kan? Cari alasan dulu lah, mau ke rumah teman dulu lah, mau pinjam uang. Menderita Bapak Ibu, kalau di rumah kayak gitu kondisinya tuh menderita gitu. Jadi bagaimana caranya kita membangun kehidupan yang seperti ini ya, kehidupan yang dimana anak-anak tuh pengen banget pulang ke rumah gitu. Jadi curigai lah Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu punya anak nih, anaknya gak pulang-pulang, curigai di rumah tuh ada apa. Kenapa? Karena kalau rumah harmonis, rumah yang happy, orang tuh gak sabar pengen pulang. Karena mereka tuh udah lelah di luar, mereka pengen cepet-cepet pulang, lihat mamanya, lihat papanya, ketawa-ketawa bareng. Jadi dicas lagi gitu, nyampe rumah tuh pengennya dicas. Tapi kalau mereka nggak pulang, curigai. Nah, suami nggak pulang, curigai. Ada apa? Apa ada yang salah sama kita? Kenapa dia nggak mau pulang? Ya, seperti itu, Pak Ibu. Oke, kita mau belajar dari apa yang sudah kita pelajari dalam 1 bulan ini. Rasul Paulus menasehatkan jemaatnya di Efesus. Ini sangat sejalan banget sama apa yang dikatakan firman Tuhan. Kayak yang saya bilang, kalau firman Tuhan gak dibuat sama Tuhan, tapi dibuat sama manusia, ini rasanya gak mungkin. Karena hanya Tuhan yang mengerti, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengerti sampai psikologis kita. Ya, dia ngerti gimana caranya supaya kita hidup di bumi ini bahagia tuh, cara-caranya tuh, rumus-rumusnya tuh dia ngerti. Tapi yang mandel tuh kita, ya kan? Yang sering ngelawan tuh kita. Udah tahu kita harus tunduk sama suami, udah tahu suami harus mengasihi istri, tapi seringnya lawan gitu ya kan? Seringnya bertentangan dengan firman Tuhan. Terus yang menderita sendiri gitu. Oke. Kita mempelajari di ayat yang ke-21 ini yang mengenai relasi. Tapi saya mau mengingatkan kita dari ayat 15 sampai dengan 17 dan 21 ya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu biar gak ngantuk. Terus berdiri aja lah biar agak bergerak gitu badannya. Nah bergerak biar gak ngantuk. Kalau duduk lama kan ngantuk ya. Jadi kita berdiri duduk gitu ya. Ya ayat 15, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 21. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Nah di sini diingatin kita, selama kita hidup ini hiduplah dengan seksama, jangan serampangan hidup, asal-asal hidup, jangan, tapi diperhatikan, mulai diperhatikan, tahun 2024 ini mulai diperhatikan bagaimana cara saya hidup. Kalau biasanya saya bangun kesiangan, cobalah agak pagi supaya lebih teratur lagi. Supaya jangan berantakan lagi gitu ya. Jadi perhatikan cara kita hidup selama ini, apa yang salah dari hidup saya gitu. Apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita kembangkan. Jangan seperti orang bebal tapi kayak orang bijak. Di minggu pertama kita belajar supaya kita lebih berhikmat seperti orang yang bijak. Dan karena hari-hari ini jahat Bapak Ibu, jangan hanya pengen hidup ini lancar jaya, nggak bisa karena udah diperingatin tuh
Hari-hari ini adalah jahat. Jadi bukan orang yang jahat, harinya yang jahat. Kan? Jadi orang di sekitar kita itu seperti mau memakan kita. Jadi kita tuh harus waspada gitu, harus hati-hati ya. Jangan bodoh, usahakan supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Jadi kalau ada sabda firman Tuhan tuh coba lebih ditelaah lagi gitu. Jangan ada firman Tuhan, apa sih nggak ngerti skip gitu ya. Jangan, tapi coba pahami, coba mengerti apa sih ini maksudnya tuh apa gitu. Karena diperintahkan sama Paulus kan, cobalah kamu ngerti dulu loh apa sih kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah inilah yang mau kita pelajari ya. Dari ayat yang ke-21 ini kita akan mempelajari sikap yang keempat yang disebutkan sama Pak Bambang. Bagaimana sikap yang keempat ini adalah bagaimana kita bersikap yang sepatutnya terhadap orang lain. Di sini kita akan menggali di ayat yang 21 ini ada tiga bagaimana supaya kita tuh berelasi dengan orang lain. Sehingga hubungan relasi itu akan membuahkan kebahagiaan buat diri kita sendiri gitu ya. Oke, relasi yang sehat dan membuahkan kebahagiaan, nah ini ya, yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan, suami kesayangan, istri kesayangan, anak kesayangan tadi ya, adalah relasi yang diwarnai dengan, saya ulangi lagi, relasi yang diwarnai dengan, Bapak Ibu kalau orang yang sombong, orang yang congkak, bisa gak kira-kira berhubungan dengan orang lain? Bisa, tapi hanya dia yang boleh satu-satunya yang berkuasa ya. Nah kalau dia satu-satunya yang berkuasa, kalau dia yang satu-satunya pengen didengar, kalau dia satu-satunya yang pengen diperhatikan, kira-kira apa yang terjadi dengan pasangan hidupnya? Beban mental ya kan. Ada kebahagiaan bagi pasangannya? Tidak ada. Sama halnya dengan rumah tangga. Suami kalau nggak punya kerendahan hati, istrinya yang beban mental. Tapi kalau istrinya yang congkak sombong, suaminya yang kena beban mental ya kan. Kalau suami istri dua-duanya sombong dan congkak, anaknya yang kena mental. Jadi kunci kalau mau relasi kita dengan sesama kita itu harmonis, relasi kita itu dengan baik dan menjadikan kita bahagia, Bapak Ibu adalah punya yang namanya kerendahan hati. Ya, di Efesus 5 ayat 21 tadi dibilang tunduk ya, tunduk seorang kepada yang lain. Ada berbagai macam penundukan diri. Misalnya nih, seorang karyawan yang tunduk sama majikan. Ya udah pastilah ya. Kenapa? Karena nanti dia bakalan dapat gaji ya. Jadi semakin dia tunduk, semakin dia nurut, dia berharap gajinya semakin besar ya kan. Jadi kalau misalnya si bos udah nggak ngasih gaji lagi, kira-kira apa yang terjadi? Mau nunduk, masih mau taat? Ya enggak ya kan. Terus ada yang kedua, penyebab penundukan diri apa namanya? Hukuman, punishment. Kayak prajurit yang tunduk banget sama komandannya, ya kan? Nah ya iyalah tunduk banget, soalnya kalau nggak diturutin nanti bakalan diapain? Dihukum kayak gini, gelantungan di kasur ya kan. Ini pasti ini ngelawan komandannya ini. Nah kalau komandannya nggak ada di tempat, kira-kira masih ini nggak? Melakukan perintah-perintahnya nggak? Oh ya enggak lah, malah bikin pesta ya kan. Nah dua macam penundukan tadi itu bersifat lahiriah ya. Bersifat lahiriah itu macam kelihatan mata gitu. Jadi orang ini rajin kali, orang ini taat kali. Ya iyalah karena kelihatan mata gitu. Tapi kita kan nggak tahu di dalam hatinya. Jadi ini penundukan sistem terpaksa gitulah ya. Karena digaji, karena dapat upah, terus karena takut hukuman. Tapi ada penundukan yang ketiga karena bersumber dari kalau orang dasarnya emang udah punya humble dalam hatinya, rendah hati dalam hatinya, dia akan otomatis dalam secat dari batiniahnya nih akan menundukkan diri. Kenapa? Karena dia merasa dia nggak menganggap dirinya lebih utama dari orang lain gitu. Jadi saya nggak lebih dari kamu gitu. Itulah orang yang rendah hati. Ya, sama halnya dengan dalam keluarga nih ya, dalam keluarga kita. Kalau misalnya nih orang yang saya waktu pertama kali menikah dengan Filipus, tahun pertama itu adalah tahun yang berat banget. Tahun yang banyak pencobaannya lah. Lempar piring, lempar beras pun saya pernah. Jadi pintu rumah pun pernah hancur. Ya kan? Itu tahun pertama.
Kenapa? Karena saya pacaran sama Filipus itu nggak lama, 3 bulan. Masih manis-manisnya udah nikah. Jadi pas lagi masuk rumah tangga langsung keluar aslinya kan. Saya keluar aslinya, dia keluar aslinya. Dia anak pertama orang Jawa. Kalau kata Intan bilang orang Jawa sama orang Sunda bu nggak boleh bu nikah. Memang kalau di adat kami tuh nggak boleh. Kenapa? Karena Jawa dan Sunda nanti orang Sundanya kalah. Karena orang Jawa tuh lebih powerful. Dari zaman dulu, zaman perang itu Jawa Sunda tuh memang gaduh terus ya kan. Jadi katanya nggak boleh orang Jawa, apalagi orang Jawanya itu cewek, orang cowoknya yang Sunda, oh nggak boleh itu dilarang banget gitu ya. Ya itu saya namanya adat istiadat ya. Tapi mana ada dalam Tuhan Yesus kayak gitu ya kan? Gak ada. Jadi ya apa namanya? Tapi ya itulah ya. Namanya Filipus anak pertama, aku anak bontot yang selalu dimanjakan. Ketemulah dua ini dalam satu pernikahan rumah tangga. Oh, saya dengan ego saya, Filipus dengan ego dia. Sampai beras melayang, piring melayang, semua melayang. Kamu kemana aja, pulang malam. Ini kamu gak lihat anak kamu, lihat beras habis. Semuanya lah, semua dilempar. Yang dia pun gak mau ngalah ya kan. Sampai akhirnya ada satu orang yang turun tangan karena udah heboh kali pertengkaran kami. Akhirnya bapak mertua datang. Dengan dia cuma ngomong satu aja, ngalah. Salah satu harus ada yang ngalah gitu. Nah di situ saya sama Filipus diem-diemannya kan. Siapa yang mau ngalah gitu kan? Gak mungkin lah mau ngalah gitu kan. Nah itulah. Rasa ego itu masih sangat tinggi jadi sangat sulit kali gitu. Sulit kali mengalahkan yang namanya kesombongan, kecongkakan yang dalam hati itu. Padahal inilah kuncinya. Kerendahan hati. Satu mulai ngalah. Kalau Filipus lagi naik ya kan, udah melengking nih suaranya, kebun binatang kayaknya udah keluar semua tuh. Aku belajar diem, dah kuncinya aku ikutin diem. Ternyata diem itu lebih susah Bapak Ibu. Susah nggak? Cobalah kalau Bapak Ibu difitnah, di apa namanya, di fitnah. Kamu ya, kamu nggak tahu diri, kamu nggak pernah rajin, kamu nggak pernah nyuci. Padahal kita tuh bangun dari pagi nyuci. Kira-kira di ngomongin kayak gitu terima nggak sih? Tapi dituntut diem gitu. Diem gitu, nggak boleh ngomong gitu, harus ngalah kan katanya. Ya udah saya belajar ngalah. Yang biasanya dia ngomong 2 jam, 5 menit aja dia capek, Bapak Ibu. Dia ngomong kayak sama tembok ya, kalau akunya diem nih. Nggak ada reaksi, nggak ada apa. Dia ngomong terus, orang kalau nggak diajak, kalau orang diajak ngobrol nggak ada topik pembicaraan, kira-kira apalagi yang mau dia omongin coba. Kamu ini bodoh begini bodoh. Yang dia omongin bodoh-bodohnya diem aja. Dia kan jadi bingung mau ngomong apa lagi. Akhirnya 5 menit selesai Bapak Ibu. Akhirnya dia pergi aja. Menang ya kan. Makanya saya baru mengerti apa yang diomongin Amsal. Di dalam diam terletak kekuatanmu ya kan. Ternyata diam itu lebih sulit daripada ngomong gitu. Tapi ternyata diam itu bisa menyelesaikan semuanya. Sama halnya, ya diam itu emas. Sama halnya waktu saya lagi naik ya, darah udah tinggi nih, udah naik, udah nyerocos aja. Dia pun sama kayak gitu, diem dia pun. Ya ampun, dah lah. Didengar gak sih aku ini ya kan. Dah lah, tapi pas kita udah sama-sama diem beberapa jam berlalu langsung ketawa lagi ya apa ya tadi. Tapi yang penting udah kita curhatkan. Kalau yang namanya permasalahan tuh nggak boleh dipendam ya, harus dicurhatkan. Apalagi sama suami istri, kalau ada keinginan tuh ceritakan. Saya tuh nggak suka kamu ke rumah mertua terus gitu. Kali-kali ke rumah saya, jadi diungkapkan gitu. Saya nggak suka kalau kamu masak sayur asam terus. Asam tahu sakit lambung saya, diungkapkan gitu. Jangan ditahan-tahan gitu. Jangan masak kayak gini, jangan masak kayak, jadi harus diungkapkan. Jadi biar pasangan kita tahu, oh gitu ya kan. Gitu. Nah, tapi kerendahan hati itulah kuncinya. Dimana kita bisa lebih humble daripada pasangan kita, lebih mengerti dan lebih memahami bagaimana karakter anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita lagi emosi, lagi tinggi, lagi naik darah, marah-marah sama orang tuanya, ya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang tidak lebih utama daripada anak kita. Kita dengerin dia, oke. Kita dengerin dia apa yang jadi maunya. Jangan dilawan, aku ini mamamu. Aku ini yang lebih tahu, lebih ngerti, lebih paham gitu. Karena itu namanya bukan humble Bapak Ibu, itu congkak. Orang congkak kan gini nih, mengutamakan diri lebih pinter, mengutamakan diri lebih utama ya daripada anak kita. Merasa diri lebih berpengetahuan, padahal anak kita kayaknya lebih banyak tahu dari internet ya kan. Jadi posisikan diri kita lebih sederhana. Inilah ya kunci dalam kerendahan hati, kunci dalam keharmonisan dalam rumah tangga ya.
Nah, kenapa? Jadi apa penyebab kerendah hatian bisa mengakibatkan kebahagiaan? Di sini ada sebuah buku yang diedit oleh Jennifer Colwright. Dia bilang ada seorang yang namanya Dr. Pelin Kesebir. Dia ini adalah seorang psikolog, asisten peneliti di University Wisconsin di Madison, Amerika Serikat. Humility ini berasal dari kata humus. Jadi humus ini, humus kita kan sering dengar ya humus ya, yang suka dijadiin apa namanya? Pupuk ya. Nah, ternyata humility itu kerendahan hati. Dalam bahasa Inggrisnya humility ya. Berasal dari kata humus. Artinya tuh humus itu tanah yang subur dan yang terbentuk dari lapukan daun serta batang pohon. Nah, dia bilang kayak gini, kerendahan hati itu akan mendatangkan kebahagiaan karena dia mengandung 3 komponen. Nah, cara yang sehat berelasi dengan diri sendiri, cara yang sehat berelasi dengan orang lain, cara yang sehat berelasi dengan realita. Orang yang punya rendah hati itu bakalan lebih happy daripada orang yang sombong. Nih dengerin ya, orang yang congkak, orang yang sombong denger ya. Orang yang lebih rendah hati akan lebih happy. Kenapa? Karena dia tidak terlalu banyak menuntut. Itu kuncinya. Dia gak menuntut suaminya cantik, suaminya ganteng, enggak. Jadi kalau suaminya sudah melebar, puji Tuhan, nasiku enak, masakanku enak ya kan. Orang yang rendah hati gak kayak gitu, gak terlalu banyak menuntut gitu. Jadi sama halnya di dalam rumah, dalam pergaulan ya, dalam gereja pun sama nih. Kalau kita mau sehat berelasi, jangan terlalu banyak, harus lebih rendah. Harus lebih rendah hati, jangan merasa diri lebih utama daripada orang lain. Jangan merasa saya lebih tua daripada kamu ya. Ibu gembala, bapak gembala, jangan sok-sokan menasehati saya. Jangan merasa lebih daripada orang lain. Sama halnya bapak ibu gembala, saya gembala kamu ya. Kamu harus lebih nurut sama saya. Gak bisa juga kayak gitu. Kalau kayak gitu jemaatnya kabur semua. Kalau kayak gitu pendetanya juga kabur semua ya kan. Jadi kuncinya itu adalah rendah hati. Gimana? Kunci kebahagiaan di gereja ini ya, supaya kita lebih happy tinggal beribadah di tempat ini, harus mulai mengetahui nih, dengan diri sendiri itu dia lebih banyak merendahkan hati itu, lebih mengerti gitu. Oh, saya ini ternyata kemampuan saya segini gitu. Jadi saya nggak usah terlalu minder gitu. Saya menerima diri saya apa adanya. Saya yang pales, saya nggak bisa senyum, atau saya nggak bisa ngobrol. Ya terima diri sendiri apa adanya. Tapi dengan menerima diri sendiri kita jadinya nggak membatasi diri ya kan. Oke gitu. Jadi nggak terlalu bete gitu, nggak terlalu minder. Dan berelasi dengan orang lain tadi dengan sederhana tadi, dan cara sehat berelasi dengan realita. Orang yang rendah hati itu nggak terlalu banyak menuntut dirinya harus harus lebih kaya, atau harus lebih lancar kehidupannya. Orang yang rendah hati itu lebih terimo gitulah. Orang Jawanya bilang, ya nerimo apa adanya ya kan. Jadi punya duit 100.000, haleluya aku bersyukur, nggak tempe lagi, saya gitu ya kan. Jadi nggak terlalu banyak dituntut dan akhirnya itu yang membuat jadi bahagia, benar nggak sih? Ada orang yang maksudnya punya 100.000 sedih sekali, iya karena dia ekspektasinya tuh Pizza Hut gitu. Ya sedih gitu. Tapi ada orang yang punya 100.000 happy kali gitu. Jadi tergantung sikap hati kita. Berkatnya berkat yang sama, tapi tergantung sikap hati kita. Ya, jadi 3 komponen ini udah diteliti ya. Jadi bukan saya yang ngomong. Jadi ini buku yang ngomong, peneliti seorang psikolog yang ngomong. Inilah yang mendasari kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mau bahagia, coba ikutin ya. Coba lebih merendahkan hati kita. Karena katanya itulah lahan yang subur untuk kebahagiaan. Sama halnya dengan seorang hamba Tuhan. Ini Andrew Murray, ini adalah seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat terkenal. Dia adalah seorang pendeta, dia seorang gembala, dia berasal dari Afrika Selatan. Dia membuat sebuah buku dengan judul Humility, The Beauty of Holiness. Dia tuh bilang kayak gini berdasarkan ayat firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 5. Dia bilang humility is the only soil in which the grace is root, because it alone take the right attitude before God and allow Him as God to do all. Kerendahan hati adalah satu-satunya lahan di mana anugerah bisa berakar. Kita udah punya anugerah, masing-masing dari kita udah punya anugerah. Tuhan udah ngasih keselamatan buat kita. Tuhan mau kita hidup untuk bahagia. Tuhan mau kita hidup untuk menikmati segala kuasanya, menikmati segala mukjizatnya. Tuhan taruh Roh Kudus dalam hati kita, ya kan? Spesial Roh Kudus itu, nggak semua dapat. Orang sebelum Tuhan Yesus kan nggak ada yang dapat Roh Kudus. Musa, Daud, orang-orang di Perjanjian Lama nggak dapat Roh Kudus. Cuman kita, kita beda deh nanti ya. Kalau ketemu sama Daud di surga kita boleh sombong, saya mah ngalamin Roh Kudus dalam hati saya. Jadi tapi
Tapi satu-satunya kunci itu harus punya kerendahan hati dulu untuk mengalami anugerah. Karena kerendahan hati memerlukan sikap yang tepat di hadapan Tuhan dan memungkinkan dia sebagai Tuhan mengerjakan semuanya. Hanya orang yang rendah hati akan menyerahkan semuanya buat Tuhan. Kalau punya masalah, serahkan sama Tuhan. Kalau punya suami yang begini begitu, istri yang begini begitu, anak yang begini begitu, serahkan semuanya sama Tuhan. Dan kalau itu hati kita memang benar-benar menyerahkan, Tuhan yang nanti akan bekerja. Jadi Tuhan yang bisa bekerja. Cobalah bayangkan kalau kalian sombong, kita semua sombong ya kan. Oh anakku, cobalah kasihi dulu itu istrimu. Mana mau bisa dikasihi, istri kayak gitu cerewetnya minta ampun misalnya kayak gitu ya kan. Jadi belum apa-apa sudah menentang firman Tuhan karena kesombongan kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan logika kita kan. Nah jadi Tuhan mau bekerja gimana gitu. Bagaimana cara Tuhan mengerjakan mukjizat buat kita, mengerjakan kuasanya buat kita. Kalau kita isinya tuh ngelawan terus firman Tuhan, ampuni dulu lah dia tuh. Ampuni dulu, kasihan itu. Gak, mana mau mengampuni aku. Jahat kali dia sama aku, sakit, hatiku sakit misalnya kayak gitu. Gak mau, tidak ada ampun buat dia. Ya gimana Tuhan mau bekerja gitu. Kalau hatimu congkak tuh gimana Tuhan mau bekerja. Jadi rendahkan dulu hati kita supaya Tuhan bisa bekerja. Nah yang kedua, gimana supaya relasi kita sehat membuahkan kebahagiaan. Relasi yang diwarnai dengan gak ada semangat-semangatnya. Relasi yang sehat membuahkan kebahagiaan. Relasi yang diwarnai dengan ya, penghargaan. Ya, siap-siap beli piala, kita hargai orang-orang sekitar kita. Ya, penghargaan tuh apa sih Bu? Dalam Efesus 5 ayat 21 dibilang, tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Kita sudah belajar tadi tunduk dengan bahasa rendah hati ya, supaya berelasi dengan orang lain. Nah, dalam bahasa Yunani, tunduk itu namanya hipotaso. Hipotaso itu maknanya ketaatan, penaklukan diri, dan penghargaan terhadap orang lain. Jadi wujud daripada kasih adalah menghargai orang di sekitar kita. Ya, jadi penghargaan dan kasih itu berjalan seiring. Jadi kalau kita mengasihi anak kita, berarti kita menganggap anak kita ini berharga. Seperti itulah. Wujud daripada kasih itu menghargai. Nah, seperti kasih seorang ibu sama anaknya. Jadi memandang anaknya sebagai miliknya yang sangat berharga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau hidupnya bahagia, anggap semua orang di sekitar itu berharga. Ya, Bapak Gembala berharga, Ibu Gembala berharga, Mama Anggi berharga, semua berharga buat kita. Nggak ada yang nggak berharga, semua berharga. Nah, gimana cara seperti gini? Kalau kita menganggap orang lain berharga ini, kayak di bulan November, khotbah di bulan November ya, ada seorang ibu yang rela masuk ke dalam rumah yang terbakar demi menyelamatkan anaknya yang terkecil, anaknya yang kecil-kecil yang terjebak di rumah yang terbakar itu. Jadi dia rela mengorbankan fisiknya, rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan anaknya yang berharga. Ya seperti itu, kasih yang seperti itu, kasih yang mau berkorban. Nah sekali lagi Dr. George Phelan dia juga membuat sebuah buku Triumph of Experience ya. Yang tadi di awal-awal yang bikin penelitian yang lama kali 78 tahun. Ini si pemimpinnya. Di sini dikatakan kasih adalah unsur yang sangat penting dari kebahagiaan manusia. Dia bilang gini, happiness is love, full stop. Kebahagiaan adalah kasih, titik. Jadi ketika kita mengasihi orang itu akan menjadi kebahagiaan buat diri kita sendiri. Ya bayanginlah kalau kita ngajak gaduh orang terus mau kapan kita bahagianya ya kan. Senengannya ngajak gaduh aja. Ada anak baru pulang sekolah, kamu kenapa lama? Baju itu kenapa bisa kotor? Walah ngajak gaduh aja. Kira-kira anaknya besok mau pulang tepat waktu enggak? Ya enggak lah. Kalau bajunya kotor mau pulang enggak? Enggak lah. Terus kalau Tupperware hilang yang katanya lagi viral sekarang. Anak hilang enggak apa-apa, Tupperware hilang dicari ya kan. Anaknya diusir gara-gara pulang, kalau gara-gara Tupperware-nya hilang katanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau di rumah itu harmonis, hentikan yang namanya tidak ada kasih, ya kan. Jadi kalau memang kita menganggap dia sangat berharga, tegur, tapi tegurnya dengan
tegur dengan kasih, lihat waktunya. Tuhan Yesus juga kalau negur lihat waktunya dulu nih. Enak nggak nih buat negur nih? Bisa diajak ngobrol nggak anak ini gitu. Kalau misalnya dia pulang kerja udah mukanya lusuh, capek, lelah ya. Walaupun emosi kita tingkat dewa, inget ya diem, kasih dia minum. Utamain dulu kasihnya dong. Kasih dia minum. Yuk duduk dulu nak, udah makan belum? Ya kan? Udah mandi dulu lah, mandi. Suruh dia mandi dulu, duduk di meja. Barulah kita mulai. Kan? Yang penting dia kenyang dulu ya kan, kenyang. Udah gitu dia mulai rada-rada happy, barulah kita masuk ya. Kamu tahu nggak gitu ya kan, kalau pulangnya jam 9 malam siapa yang khawatir gitu kan. Barulah kita kasih dia penjelasan. Jadi karena kebahagiaan itu kasih, titik katanya ya. Daripada anak kita nanti kena beban mental ya kan, lebih baik dikasihi. Bila orang hidup diwarnai dengan kasih sehingga mereka menghargai satu sama lain, maka kehidupan mereka akanlah bahagia. Dalam 1 Korintus 12 ayat 21 dan 22, ini juga Rasul Paulus yang menasehatkan ya. Nah, dia berkata seperti ini, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. 22, malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Jadi pada saat itu jemaat ini lagi pada apa mungkin ya, berselisih paham. Jadi akhirnya Paulus ini menasehatkan mereka tentang pentingnya kasih. Nggak peduli pendapat kalian itu nggak penting gitu. Tapi yang penting tuh kasihnya dulu gitu. Jadi sampai dia mengibaratkan dalam satu persekutuan jemaat itu seperti anggota tubuh. Kan kamu gak mungkin ngomong, kepala ngomong sama tangan, aku gak perlu kamu, jadi ya udah gak usah punya tangan gitu. Jadi semuanya itu sangat penting dan sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Jadi ketika kita mau menegur, ingat dia itu orang yang kita butuhkan. Jadi menegurnya harus di dalam kasih, karena kasih yang menjadi dasar ya. Nah seperti ini, pentil mobil ya kan, pentil mobil tuh murah kali lah, paling 10.000 juga dapatnya pentil mobil. Kan gak imbang sama harga mobilnya ya kan. Tapi kan gak bisa si mesin misalnya ngomong ke pentil, kamu ya dari dulu sampai sekarang kayak gitu aja bentuknya. Bulet, kecil, gak penting kali lah, gak pernah bertumbuh. Kan ada dalam jemaat kita kayak gitu sih. Jemaatnya kayak gitu aja ya kan, gak pernah bertumbuh, gak pernah apa gitu kan. Kan sama halnya dengan dunia kita ya kan. Tapi kan si mesin, kalau saya ya tiap tahun selalu diperbaharui, selalu jadi lebih mahal, lebih cepat, jadi lebih lebih berfungsi gitu kan si mesin gitu. Tapi kan dia nggak bisa ngomong ke pentil, kamu nggak berguna, udah nggak usah ada lagi. Kalau pentilnya nggak ada, bannya bisa kempes. Kalau kempes mesinnya bisa jalan nggak? Ya nggak bisa. Jadi mobilnya juga nggak bisa berjalan kalau nggak ada si pentil. Jadi sekecil apapun ya kan. Anak kita misalnya ada yang pintar terus ada yang gitu yang ngegemesin, ada yang satu anak yang gemesin. Nah seperti apapun mereka yang harus kita hargai dengan kasih. Anggap mereka sangat berharga karena tanpa mereka kita tuh nggak bisa apa-apa gitu. Tanpa mereka itu ibaratnya kalau dalam anggota jemaat tuh kayak lumpuh gitu lah ya. Iyalah kalau misalnya ada jemaat yang hilang kan kita rasanya terbeban kali. Kenapa gitu ya kan. Kayak macam ada keluarga yang tidak ada gitu kan. Jadi anggaplah semua orang berharga, hargai mereka. Semua orang tuh memang berbeda tapi mereka tuh saling memerlukan satu sama lain. Daripada saling meremehkan, harusnya saling menghargai. Jadi jangan lagi kita meremehkan orang ya, karena semuanya sangat berharga di mata Tuhan. Nah kita juga belajar untuk menghargai mereka seperti apapun mereka. Relasi yang diwujudkan dalam penghargaan satu sama lain akan membuahkan kebahagiaan. Karena penghargaan itulah yang akan menimbulkan kebahagiaan. Yang sangat diperlukan dalam rumah tangga. Karena Rasul Paulus setelah memberikan ayatnya yang tadi tunduklah ya kepada seorang satu dengan yang lain di ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-22-nya dia lanjut. Antara hubungan suami istri ya. Hai istri tunduklah kepada suamimu, hai suami tunduklah kepada istrimu di dalam Efesus 5, 22 sampai 33 karena itulah kunci dalam rumah tangga untuk mengalami kebahagiaan. Kalau itu kunci ya coba diikuti Bapak Ibu. Sebagai istri kita harus apa sama suami? Tunduk bukan nanduk ya. Suami pulang dicerocosin aja. Suami bilang, hei istri, ayolah kita memberikan perintah gitu sama kita ya. Tolonglah aku, misalnya kamu turut bekerjalah sama aku supaya kita bisa
perekonomian kita bisa gak mau ya, enak aja aku istri, aku ini harus dinafkahi sama kamu. Bukannya tunduk malah nanduk ya, mana bisa ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Sama halnya dengan suami harus mengasihi istri seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kamu mengasihi dirimu sendiri, kamu belikan baju baru dirimu sendiri, kamu belikan makanan enak dirimu sendiri, sama halnya harus kamu lakukan dengan istrimu. Jadi sama halnya kalau kita yang namanya wanita ya kan, wanita kan memang pengennya kan dikasihi, diperhatikan ya kan. Sudah makan belum? Padahal udah makan, udah kenyang. Sudah makan belum? Pengennya di WA tuh pengennya dibalas cepet gitu. Kalau saya WA, P di mana? 5 jam kok nggak balas. Kamu ngapain aja 5 jam ini? Gitu kan. Jadi sebenarnya cuma pengen diperhatikan aja. Itu yang namanya wanita. Makanya firman Tuhan ini benar kali. Karena kebutuhan seorang wanita tuh hanya diperhatikan aja ya kan. Dikasihi, diperhatikan. Diperhatikan kamu udah punya baju baru belum. Walaupun nggak punya loh. Oh ya udah sabar ya, tunggu lebaran. Walaupun kayak gitu. Tapi minimal tanya dulu lah. Kamu ulang tahun mau apa? Nanti pas ulang tahun nggak dikasih. Nggak ada duitnya ya sayang. Maaf ya. Nggak apa-apa. Tapi yang penting ditanya dulu. Kamu mau apa? Kamu lipstikmu udah baru belum? Skincaremu kamu mau beli apa, walaupun ujung-ujungnya dibeliin fresh care karena dipikirnya sama, tapi ya nggak apa-apa, yang penting diperhatikan dulu itu istrinya, karena itu kunci kebahagiaan rumah tangga. Kalau istrinya dikasihi, otomatis dia akan tunduk sama suami, ya sama halnya. Kalau istri duluan tunduk sama suami, otomatis suami akan mengasihi. Jadi harus ada satu yang mulai. Kalau yang satu nggak bisa mulai, harus ada satu dulu yang mulai. Ya, relasi yang sehat membuahkan kebahagiaan yang ketiga adalah relasi yang diwarnai dengan takut akan Kristus. Ingat ya, Tuhan harus selalu yang utama. Karena Efesus 5 ayat 21 di ujungnya Tuhan bilang, tunduklah kepada kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, karena bahaya. Kalau tunduklah kepada yang lain bahaya. Bahayanya kenapa? Nanti kalau misalnya ada teman, jangan ibadah, ayo kita ke Danau Toba, kita healing, jalan-jalan. Apa yang terjadi? Oh, kata Tuhan tunduk. Yuk, ya kan? Bahaya ya kan? Jadi harus takut akan Kristus. Jadi kita tahu sekarang yang utama adalah komitmen kita harus yang lebih utama kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan sumber kebahagiaan kita ya. Kita harus bersikap lebih menghormati Tuhan daripada manusia. Terkadang saya pun bingung nih, harus lebih nurut sama siapa nih? Sama suami atau sama Tuhan? Apa komitmen saya sama Tuhan? Komitmen pada Tuhan harus jadi yang pertama. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ke gereja tapi nggak nemenin suami misalnya healing tadi ya kan. Apakah jadi bercerai? Agak. Jadi nggak akan terjadi hal yang merugikan diri kita kalau kita lebih mengutamakan Kristus. Memang ujung-ujungnya bakalan dianggap sok suci kamu gitu ya kan. Kalau misalnya lagi ada kumpul sama temen nih, ayo kita pergi gitu. Aku mau ibadah aja. Dikucilin lah. Sok suci kamu, sok-sokan. Nggak usah dikawanin, nggak usah ditemenin. Ya memang ujung-ujungnya resikonya begitu ya. Nah, ketika suatu ketetapan manusia bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak boleh tunduk pada orang lain dengan mengabaikan kebenaran. Seorang karyawan dengan atasannya juga sama ya. Jadi jangan sama bosnya, udahlah bohong-bohong dikit lah kamu ke sana. Nipu-nipu dikit nggak apa-apanya. 100 juta lah nggak apa-apa lah, nggak akan ketahuannya, ambil dulu lah gitu kan. Apa yang harus kita utamakan Bapak Ibu? Manusia apa Tuhan? Komitmen kita kepada Tuhan. Jadi harus berani bilang tidak, ya. Nah, kita mau belajar dari pahlawan iman juga nih, pahlawan iman yang diceritakan dalam firman Tuhan yang lebih mengutamakan Tuhan daripada manusia, seperti Yusuf. Yusuf mau dijeblosin dalam penjara daripada ngikutin perintahnya istri Potifar, ya. Sadrak, Mesak, Abednego memilih masuk ke dalam dapur api daripada melawan Raja Nebukadnezar, ya. Terus Daniel lebih rela masuk ke gua singa daripada nurut sama perintah Raja Darius. Ya, siapa ini yang sekolah minggunya nggak lulus? Elia juga dia ngumpulin untuk melawan Raja Ahab ya. Elia juga sama halnya dengan Yeremia juga terus saja mengabarkan berita kebenaran kepada umat Israel. Pada saat itu umat Israel sedang dalam kesulitan ya. Mau
dimasukkan ke Babel. Terus sama juga para rasul Tuhan Yesus Kristus. 12 murid ini semua lebih mengutamakan Tuhan daripada manusia. Kalau kita mau belajar dari kisah para rasul 4 ayat 19, di sini Petrus dan Yohanes itu dimasukkan ke dalam penjara, diadili di Yerusalem karena mereka memberitakan kebenaran Injil. Dan mereka berkata kepada para pemuka agama tersebut, silahkan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya kan? Dan kita lihat dari orang-orang pahlawan iman ini apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kan gak ada sih Daniel tiba-tiba dimakan singa, kan enggak. Terus Sadrak Mesak Abednego tiba-tiba kelalap api, kan enggak. Jadi Tuhan memberikan mujizatnya kalau kita mengutamakan komitmen kita kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi ingat ya, dalam menjalin hubungan kita saling menghargai dengan antara sesama manusia memang sangat penting. Tapi harus didasari dengan rasa takut kepada Tuhan. Jadi tadi belajar berkata tidak ya sama orang-orang yang mengajak kita untuk mengkompromikan kebenaran hanya demi persahabatan atau ajakan untuk melakukan ketidakbenaran. Kenapa? Karena kebahagiaan itu hanya berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Jadi cari dulu kuncinya, cari dulu dasarnya, yaitu bersama dengan Tuhan, barulah nanti semua akan ditambahkan. Kan kebahagiaan akan ditambahkan, berkat akan ditambahkan, kesehatan juga ditambahkan. Komitmen kita sama Tuhan gak boleh lebih tinggi daripada komitmen kita sama orang lain. Ya, kita sudah mempelajari dari 1 bulan ini gimana caranya supaya kita memaksimalkan hidup kita. Saya ingetin sekali lagi, tahun 2024 ini jangan sama kayak tahun 2023. Coba kita buat hal yang berbeda, kita paksa diri kita untuk hal yang berbeda. Kita mulai rendahkan hati kita, kita mulai mengasihi orang-orang di sekitar kita. Anggap mereka sangat berharga bagi kita ya. Mau di gereja, mau di pekerjaan, mau di dalam rumah tangga. Anggap mereka itu, jangan mengutamakan diri lebih daripada mereka. Utamakan kita lebih rendah, jadi kerendahan hati itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, maksimalkan hidup kita. Kita sudah belajar 4 sikap. Ada yang ingat? Sikap yang pertama adalah sikap yang berhikmat, bijaksana ya. Mulai berhikmat, cari dulu Tuhan, keputusan Tuhan. Kemudian yang kedua, sikap yang sepatutnya terhadap diri sendiri lagi. Jangan hidup dipimpin sama keinginan-keinginan yang rendah, yang sepele gitu. Mulai tahu prioritas. Hidup dipimpin oleh Roh, hidup dipimpin dengan mulai pikiran yang jernih. Dan sikap sepatutnya terhadap Tuhan, minggu lalu kita baru belajar. Kita mulai berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, masukin kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Jangan menyombongkan diri sendiri lagi. Terus kalau kita datang ibadah dengan sungguh-sungguh, jangan hanya pengen lihat pendetanya, jangan karena takut nanti dimarahin, jangan apa-apa lagi. Jadi ibadah bawa hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mulai belajar ibadah seperti itu ya. Dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Dan yang terakhir kita belajar supaya kita muncul kebahagiaan pada saat relasi dengan orang lain. Mulai merendahkan hati, mulai menghargai orang lain dan utamakan Tuhan dalam hubungan relasi kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari kita mengucap syukur karena kita percaya anugerah Tuhan sampai Tuhan itu rela mengorbankan dirinya di kayu salib demi kita itu hanya satu. Tuhan itu ingin supaya kita hidup di bumi ini, membebaskan kita dari masa lampau, dari dosa-dosa yang kelam, dan memberikan kita hidup yang penuh dengan kelimpahan sesuai dengan janjinya Tuhan. Ingin Tuhan itu kita bahagia selama kita hidup di bumi, tapi semua berasal daripada keputusan dan pilihan kita. Untuk kita mau mengalah, untuk kita mau merendahkan hati kita, untuk kita mau menerima orang-orang di sekitar kita, menganggap orang-orang di sekitar kita lebih berharga daripada kita. Karena itulah kunci supaya kita bisa bahagia. Sehingga kita tidak memiliki masa depan yang suram, kita tidak akan menjadi homeless, kita tidak terkena gangguan mental, kita tidak terjerumus dalam keterpurukan. Anak-anak kita adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa menempuh masa depan yang indah. Dan tidak ada keterpurukan di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bergereja kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia. Kita katakan, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati.
Kami percaya ya Bapa, di dalam relasi yang sehat Tuhan, di dalam hubungan yang baik antar sesama kami ya Bapa, maka itu akan menimbulkan kebahagiaan dalam hati kami. Kami sekarang pada hari ini belajar kunci daripada kebahagiaan Tuhan yang bisa Tuhan kami peroleh dalam hati kami. Kami belajar untuk kami lebih merendahkan hati kami untuk orang-orang di sekitar kami. Kami juga belajar untuk kami Tuhan boleh lebih menghargai lagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga belajar Tuhan untuk mengutamakan Engkau Tuhan di dalam hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Maka Tuhan, kami percaya Roh-Mu itu adalah Roh yang selalu mengingatkan hati kami. Ketika kami berjalan dalam kecongkakan, ketika kami berjalan dalam kesombongan, Roh-Mu yang menegur kami, Roh-Mu tegur kami supaya kami lebih merendahkan hati kami lagi Tuhan. Sehingga rumah tangga yang kami bina, keluarga yang kami bina, jemaat yang kami bina di tempat ini adalah jemaat yang penuh sukacita. Damai sejahtera turun tercurah di tempat ini ya Bapa. Damai sejahtera turun tercurah dalam keluarga kami ya Tuhan. Sehingga berkat-Mu melimpah Tuhan, dari Gunung Sion diurapi sampai ke dalam rumah kami, melimpah akan berkat-berkat Tuhan. Karena ketika orang tercerai-berai, berkat itu terhenti. Ketika orang mulai saling menggunjing, saling membenci, berkat itu terhenti. Maka kami mohon ampun bagi-Mu Tuhan Yesus, mohon ampun kepadamu. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau Tuhan Engkau memulihkan hubungan kami, memulihkan relasi kami, suami istri, anak, orang tua, kami sesama jemaat. Pulihkan relasi kami ya Bapa, sehingga berkat itu tercurah bagi kami Tuhan. Roh-Mu tercurah bagi kami Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya itu semua Bapa. Kami meminta hanya kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengar sabda firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami akan baiknya, akan pentingnya arti relasi itu dalam hidup kami. Mari semua jemaat Tuhan